Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Miss. Baiklah, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa sehat, Miss. Kalau Ibu bilang apa kabarnya, katakan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Baiklah, hari ini untuk mulai pelajaran kita, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih karena kemurahan Tuhan kami ada di tempat ini. Semuanya karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memulai aktivitas proses pembelajaran kami. Biar Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami perserahkan pembelajaran kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa bersama, kita katakan amin. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang hidup bersyukur. Jadi judulnya adalah hidup bersyukur. Bersama dulu kita katakan hidup bersyukur. Hidup bersyukur. Nah, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu hidup bersyukur. Jadi hidup bersyukur ini adalah hidup yang tidak mengeluh, yang berserah kepada Tuhan, dan hidup yang menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi dalam kehidupan kita ini sering sekali anak-anak seperti kalian itu kurang bersyukur akan dirinya sendiri. Dari mulai berpakaian, dari mulai bertutur, dari mulai perilaku, ada rasa atau sifat insecure, seperti kata-kata sekarang insecure dalam diri kita. Jadi insecure ini yang membuat diri kita atau jiwa kita terganggu sehingga kita tidak merasakan apa itu arti bersyukur. Nah, arti bersyukur dalam kehidupan kita adalah bahwa kita harus menerapkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bahwa dalam kehidupan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita juga harus bersyukur akan itu. Nah, sekarang Ibu mau tanya untuk anak-anak satu persatu ya. Coba jelaskan apa yang kalian syukuri dari mulai kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi pada malam hari. Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Miss. Ya, silakan. Sebagai ucapan syukur saya, ketika saya mau tidur atau tidur pada malam hari, saya berdoa untuk diberikan kesehatan atau diberkati pada malam hari saat tidur. Dan pada pagi hari saya bangun, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena sampai saat ini saya masih bisa menghirup udara segar. Itulah salah satu contoh bentuk syukur saya, Miss. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Bunda. Nah, selain itu, hal bersyukur lainnya yang bisa kita pelajari adalah bersyukur akan apa yang kita makan, akan apa yang kita minum, akan apa yang boleh kita kerjakan di dalam satu hari itu. Jadi, hidup kita boleh ada, kita boleh berdiri di tempat ini, kalian boleh duduk, kalian boleh belajar, itu semua karena anugerah Tuhan. Maka kita harus bersyukur dalam hal itu terjadi. Nah, sekarang Ibu akan, begitulah penjelasan Ibu tentang bersyukur ini. Sangat gampang bukan? Baiklah, sekarang Ibu akan bertanya kepada adik-adik sekalian. Adakah yang mau bertanya? Saya, Ya, apa pertanyaan anak? bagaimana kita menerapkan hidup bersyukur di tengah banyaknya kekurangan? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Nah, di sini kita mau jawab ya. Cara kita bersyukur di dalam hidup berkekurangan adalah dengan memandang Tuhan sebagai juru selamat kita yang memelihara hidup kita. Karena apa? Karena Dialah yang mempunyai kehidupan kita ini. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan akan berikan kelebihan supaya menutupi kekurangan kita. Nah, seperti itu, Nak. Apakah Nakku bisa menerimanya? Iya, Bu. Nah. Saya ingin bertanya, Bu. Oh iya, apa Nak? Kenapa kita harus hidup bersyukur? Kenapa kita harus hidup bersyukur? Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa hidup kita ini dari Tuhan. Jika kita tidak bersyukur, maka kita selalu merasa bahwa diri kita itu selalu berkurang. Misalnya, aku jelek,
harus mempunyai hidup yang bersyukur. Seperti itu, nah, apakah bisa diterima? Oke. Sekian dulu simpulan daripada hidup bersyukur. Nah, sekarang Ibu mau menyuruh kalian membuat tugasnya dengan cara berdiskusi. Tugasnya itu adalah ambil satu ayat Alkitab tentang hal bersyukur, lalu presentasikanlah di depan agar teman-teman juga dapat mengetahui hasil dari presentasi kalian. Mengerti semuanya? Mengerti, Miss. Oke, silakan bangkunya dirapatkan, bentuk kelompok 5 orang per satu kelompok. Oke, baiklah anak-anak, setelah beberapa saat saya rasa waktunya sudah cukup, maka saya pilih ya salah satu orangnya untuk membacakan hasil presentasinya. Silahkan Lestari, silahkan nak dibacakan hasil presentasinya. Atau siapa lah? Si Bunga lah dulu. Ayo Bunga. Baik, Miss. Jadi seperti perumpamaan yang saya dapat dari ayat Alkitab, Miss, yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 Tesalonika 4 akan membacakan yang kami dapat dari ayat firman Tuhan, yaitu yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Beginilah bunyi firman Tuhan: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Jadi di sini, Miss, kesimpulannya bahwa menurut pendapat kami dari beberapa kelompok ini, yaitu kita sebagai manusia jangan pernah lupa bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, maupun dalam contohnya dalam fisik kita, dalam keuangan kita, dalam lingkungan kita harus tetap bersyukur. Seperti di sini dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi jangan pernah kita mengeluh atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, karena setiap manusia sudah Tuhan yang megang apa rancangan Tuhan, Miss, buat manusia, Miss. Jadi di sini intinya jangan pernah mengeluh, tetaplah bersyukur dalam segala hal. Seperti itu, Miss. Oke, anakku, kita berikan aplaus untuk Les Bunga. Oke, selanjutnya Ibu minta kepada Lestari, silakan nak membacakan. Saya tertulis dalam Mazmur 107, Bu. Yang ayat pertama di sana dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam ayat ini saya menyimpulkan bahwa di ayat 1a sudah jelas dikatakan bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya, kenapa kita harus bersyukur? Karena setiap apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita semuanya baik. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan kepada Lestari. Oke. Wah, maka Ibu dapat menyimpulkan bahwa hidup bersyukur itu adalah bagaimana rasa nikmat kita, rasa syukur kita yang kita panjatkan kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik kepada kita, seperti yang dibilang oleh Lestari tadi. Dan bersyukur ini juga bermanfaat bagi diri kita, karena kita bisa menerima siapa diri kita yang sebenarnya. Untuk itu harapan Ibu kepada anak-anak sekalian, terimalah diri kalian apa adanya. Karena Tuhan menciptakan dengan segala kekurangan dan kelebihan, ada maksud dan tujuan tertentu. Maka kita serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, menyertai setiap langkah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, untuk menutup aktivitas belajar kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, biar Ibu yang pimpin ya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan karena kami sudah melakukan proses pembelajaran kami pada hari ini, yaitu tentang hidup bersyukur. Bagaimana hidup bersyukur Tuhan, kami sudah membahasnya pada pembelajaran kami tadi. Kiranya Tuhan kami menjadi anak-anak yang mau hidup bersyukur hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau pulang
ke rumah kalian masing-masing. Engkau berkati anak-anak ini, sertai mereka sampai mereka pulang ke tempatnya masing-masing. Engkau berkati juga Tuhan orang tua mereka, Bapak Ibu, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Hal ini bisa kami sampaikan melalui Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, Amin. Oke anak-anak, silakan pulang. Jangan lupa disapu kelasnya ya. Baik, Miss. Terima kasih, Miss. Selamat siang.